Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Dian Sabella. Saya dari kelas Agribisnis B, NIM 2020202100. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan salah satu narasumber yang bernama Arif Swaldi. Arif Swaldi adalah seorang pengusaha pengepul singkong yang berada di Tulang Bawang Barat, Lampung. Arif Swaldi berumur 26 tahun dengan pendidikan terakhir yaitu S1 Sarjana Manajemen. Awal karir Arif Swaldi dimulai ketika ia lulus dari Universitas Lampung, kemudian dia diberi kepercayaan oleh ayahnya untuk melakukan bisnis ayahnya. Kemudian dia diberikan modal senilai 40 juta oleh ayahnya untuk mengembangkan usahanya. Dan akhirnya setelah setahun dia bisa membuka cabang baru di desa sebelah. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi profil pengusaha dalam 4 bagian. Yang pertama, awal mula memegang usaha, yang kedua alasan pendirian usaha dan perizinan, yang ketiga masalah yang dihadapi, dan yang keempat adalah bagaimana usaha tersebut ke depannya. Yang pertama adalah awal mula dalam memegang usaha. Awal mula usaha Arif ini dilakukannya sejak kelulusannya pada tahun 2020 dari Universitas Lampung. Ayahnya langsung memberikan kepercayaan kepadanya untuk memegang langsung usaha yang telah ayahnya bangun. Sebagai seorang pengusaha serta lulusan di bidang ekonomi dan bisnis, ia memiliki passion yang besar dalam hal berbisnis. Untuk itu, dia akhirnya mampu mengembangkan usaha ayahnya sampai sekarang. Meskipun usaha ini sudah diambil alih olehnya, namun dalam menjalankan usahanya, Arif tetap mendapatkan arahan dari ayahnya. Ia juga dibantu oleh satu orang kepercayaan ayahnya yang bertugas mencatat segala pengeluaran dan pemasukan yang ada. Yang kedua adalah alasan usaha ini didirikan dan perizinan yang perlu ditempuh dalam melakukan usaha ini. Ayahnya terdorong melakukan usaha ini bisa dibilang karena sebagian besar orang yang memiliki lahan yang luas itu akan menanam singkong. Oleh sebab itu di daerahnya singkong itu selalu tersedia. Lokasi yang dipilihnya juga bisa dibilang strategis karena rumahnya itu berada di pinggir jalan dan menjadi titik tengah antar desa. Selain itu, dengan membuka badan usaha ini, ia bisa memberikan lapangan pekerjaan yang ada di daerahnya dan bisa mengurangi angka pengangguran. Perizinan usaha yang perlu diurus dalam menjalankan usaha ini yaitu adanya perizinan lingkungan dan legalitas badan usaha berbentuk CV. Tidak banyak promosi yang dilakukan oleh Arif dalam menekuni usaha ini karena semua datang berdasarkan kepercayaan orang sekitar terhadap ayahnya. Yang ketiga adalah masalah yang dihadapi. Berangkat dengan modal senilai 40 juta yang diberikan oleh ayahnya dan pengetahuan yang telah dimilikinya, Arif mulai mengembangkan usaha ini. Banyak masalah dan cobaan yang datang dalam usahanya seperti rugi, harga murah saat panen melimpah, dan banyak masalah lainnya. Namun, dengan keyakinan, motivasi yang kuat, serta dukungan dan doa dari orang tuanya, usaha yang tadinya memiliki begitu masalah dan cobaan, dan yang tadinya hanya di rumah, setelah setahun dipegangnya, kini telah memiliki cabang lain di desa yang berbeda di daerah Tulang Bawang Barat. Seperti yang banyak orang tahu, yaitu ketika panen singkong melimpah, maka harga singkong akan jatuh menjadi sangat murah. Dengan masalah yang terjadi tersebut, solusi yang akan Arif lakukan adalah bernegosiasi dengan pabrik singkongnya, menentukan harga tengah agar keduanya tidak mengalami kerugian. Namun, apabila jalan negosiasi tidak bisa dicapai, maka hal yang akan dilakukan oleh Arif adalah mengolah singkong tersebut menjadi gaplek. Tantangan lain yang ia alami adalah ketika banyaknya pengumpul singkong baru yang berada di sekitar lingkungannya. Namun hal tersebut tidak pula mematahkan semangatnya untuk terus bekerja keras agar usahanya tetap bisa berjalan dan bisa memenuhi kebutuhan pekerja lainnya.
Terbukti dengan tak butuhnya waktu yang begitu lama bagi Arif untuk mencapai break even, yaitu sekitar 3 bulan setelah usaha tersebut dipegangnya. Hal itu terjadi karena bisnis yang dipegang memang sudah berjalan sebelumnya. Keempat, bagaimana usaha ini ke depannya. Jika ditanya soal bagaimana usahanya ke depan, untuk saat ini Arif masih ingin fokus dengan 2 tempat yang dipegangnya. Ia ingin mengembangkan 2 tempat tersebut agar usaha tersebut bisa menjadi besar dan juga membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Rencana untuk membuka cabang baru memang sudah ada, namun lokasi dan orang yang bisa dipercaya untuk memegang usaha tersebut belum ada. Kesimpulannya, dalam kesempatan ini, hal yang bisa saya ambil adalah bagaimana kita bisa melewati segala masalah dan cobaan yang ada di depan. Dengan keyakinan, motivasi yang kuat, dukungan serta doa dari orang tua adalah modal yang paling utama yang bisa membuat kita bangkit dan terus berjuang untuk menjalankan usaha saat masalah menghadang. Kita harus dapat mengambil resiko serta membuat resiko tersebut menjadi sebuah tantangan dalam membangun usaha. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, namun kegagalan yang akan melahirkan jiwa kepemimpinan. Motivasi tersebut akan selalu saya tanam dalam diri saya sebagai generasi penerus bangsa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.